berlari karena waktu kecil pernah jatuh bangun ketika belajar berdiri. Saya kira tidak ada seorang pun begitu lahir langsung lari, kecuali kuntilanak. Semua kita pernah jatuh bangun waktu belajar berdiri. Mungkin kita menangis, lalu diusap rambut kita sama orang tua kita, dikasih mainan kita terdiam. Besok jalan jatuh lagi. Berulang kali kita terjatuh dalam satu hari. Bayangkan selama setahun. Dan sekarang kita bisa berjalan, bahkan berlari. Mengajarkan kita untuk mencapai kebahagiaan hidup dunia akhirat melalui kisah-kisah. Baik kisah individu bernama Muhammad, Abu Lahab, Namrud, Azar, Ibrahim, Nuh, Kan'an, Sulaiman, Ratu Balqis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi unzila fihi al-Qur'an fi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Segala puji dan segenap syukur tak henti-hentinya kita aturkan ke pangkuan Allah, Sang Pencipta alam semesta, di mana hidup dan mati kita dalam genggamannya. Salawat dan salam senantiasa dialirkan Allah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang telah membawa umat manusia dari lembah yang nista kepada posisi yang mulia. Yang kami hormati Tengku Imum, Tengku Kesik, Tuha Put, Tuha Lapan, Tuha Adat, Tuha Pakat, hadirin hadirat rahimakumullah, wa nakhussu khususan yang di-Pertuan Agung MC, hanapa telawan yang pas juga ada pegang sabakah beda tahu. Baik, tadi pagi kita sudah berbicara tentang untuk apa isi pokok daripada Al-Quran. Kita sudah bicarakan ada 3 kandungan pokok yang terkandung dalam Al-Quran dari ayat 1 sampai ayat terakhir yang 30 juz 114 surat. Yang pertama berisi tentang tujuan dia diturunkan. Yang kedua berisi tentang cara mencapai tujuan. Dan yang ketiga berisi tentang bukti-bukti kebenarannya. Pada malam hari ini kita akan mengupas tujuan kedua, yaitu bagaimana cara Al-Quran membuat kita mencapai tujuan diturunkannya. Tujuannya masuk surga, dapat petunjuk, bisa bedakan mana yang halal dan haram, mana kebenaran, mana kesalahan, mana keadilan, mana kezaliman, mana keburukan, mana kebaikan, mana istri kita, mana istri orang. Nah, kira-kira begitu. Lalu, bagaimana cara Al-Quran mengajak kita untuk mencapai tujuan daripada Al-Quran diturunkan, yang juga menjadi tujuan hidup kita semua. Ada 4 cara yang ditempuh Al-Quran
supaya dapat membuat kita sadar akan keberadaan Sang Pencipta, sadar akan keberadaan kita sebagai ciptaan, dan sadar dari mana kita berasal, ke mana kita akan diberangkatkan. Yang pertama adalah dengan cara mengajak kita semua untuk memperhatikan alam semesta. Ini cara pertama dari 4 cara. Lebih dari 277 ayat Allah memperkenalkan dirinya dengan alam semesta atau melalui alam semesta. Di antaranya beliau, Allah Subhanahu wa taala memfirmankan dirinya sebagai Rabbus samawati wal ard, Tuhan langit dan bumi. Dalam ayat lain kita diperintahkan untuk afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fazakir inna benda ke latih anda dengar. Itulah kalau jamaah kita tawaduk semua, ya. Tidak ingin diketahui dia bisa menghafal Al-Quran. Apakah kamu tidak meneliti? Apakah kamu tidak mengkaji? Apakah kamu tidak memperhatikan ilal ibili, kepada unta? Kaifa khuliqat, bagaimana dia diciptakan? So yang nak baca ayatnya si urau 3 Citunya aja dah. Hana, 3 minggu 3. 3 Jumat 3. Nah, baca lemum kan yang baca. Orang-orang barat, sebagaimana ulama-ulama terdahulu melakukan penelitian. Kenapa unta harus mendapatkan perhatian? Sampai-sampai Allah merintahkan kita untuk meneliti unta, untuk mengkaji unta. Setelah diteliti, ternyata unta mengajarkan kita tentang 3 perkara. Terutama urang-urang yang hanjit le pernah tengku le ustaz. Le dengar. Merena ba unta 3. Yang pertama, unta ini adalah makhluk padang pasir yang punya telinga. 2 telinga, dan di lubang telinganya tumbuh bulu-bulu yang menutupi lubang telinga. Sehingga jika angin padang pasir menghembuskan debu dan pasir, tidak akan masuk dalam telinga unta. Dan kita belum pernah mendengar berita ada unta yang tuli karena pasir masuk dalam telinganya. Ini mengajarkan tentang bagaimana manusia melindungi diri dari pengaruh buruk lingkungannya. Bagaimana manusia menjaga kesehatan tubuhnya dan melindungi dirinya serta keluarganya dari hal-hal yang buruk. Ini unta. Yang kedua, unta ini binatang padang pasir yang tafaul, yang selalu optimis, tak mudah putus asa. Tidak tasya'um, tidak pesimis. Bila kita meletakkan barang 1 ton di atas punggung unta, dia akan bangkit dan berjalan. Lalu jatuh, dia bangun lagi, jalan lagi, jatuh, bangun lagi. Dia takkan pernah menyerah. Itu unta. Dalam hidup kita pasti pernah jatuh bangun. Kita yang hari ini bisa berjalan dan berlari karena waktu kecil pernah jatuh bangun ketika belajar berdiri. Saya kira tidak ada seorang pun begitu lahir langsung lari, kecuali kuntilanak. Semua kita pernah jatuh bangun waktu belajar berdiri. Mungkin kita menangis, lalu diusap rambut kita sama orang tua kita, dikasih mainan kita terdiam. Besok jalan jatuh lagi.
Berulang kali kita terjatuh dalam satu hari. Bayangkan selama setahun. Dan sekarang kita bisa berjalan, bahkan berlari. Ini pelajaran kedua yang diajarkan unta. Jangan mudah putus asa. Mungkin bapak ibu jualan, bangkrut, bangkit, jualan lagi. Bangkrut lagi, jualan lagi. Bangkrut lagi, jualan lagi. Mungkin bapak-bapak menikahi istri yang membuat bapak-bapak bangkrut. Nikah lagi. Ini yang jangan. Ini jangan dipakai sama semua. Ini khusus untuk dagang boleh. Ya. Belajar nggak ngerti, belajar lagi. Tapi kalau nikah nggak boleh. Ya. Kecuali ibu-ibu setuju. Gimana ibu-ibu setuju? Hah? Berani potong leher kata ibu-ibu itu. Ya. Jangan pernah putus asa. Orang optimis itu kata orang barat, see to rose, not to thorn. Orang optimis itu melihat mawarnya, tidak melihat durinya. Tapi orang pesimis itu melihat durinya, tidak melihat mawarnya. Kalau bisnis kaya kurgo, mengum lagi kalau kaya. Kalau mengum lagi merenobut, kaya. Hang dia jali kan nak kata orang harus ke malengan. Sampai mati hanya gebut. Kenapa? Mudah putus asa. Punya anak lima-limanya obat sakit kepala. Ada obat demam, ada obat menyonyot, boleh. Ada obat sakit perut. Sudah didik, tidak jalan. Di sekolah bermasalah, di masyarakat bermasalah, di rumah bermasalah, stres. Jangan putus asa. Didik lagi. Kadang sinyan batat itun bagtanya bacut, ayah bacut. Tafaul. Optimis. Ini yang diajarkan unta. Yang ketiga, unta binatang padang pasir yang bisa menyimpan makanan di kantongnya hingga 7 sampai 10 hari. Berpikir futuristik, berpikir tentang masa depan. Bena pepatah tamita sebelah bulan, tapabih si bulan. Yang bulan puasa, mandung tak belanja, pupu yang awat, cangru, doi-doi, ya. Es campur, es teler, mie kocok, mie goreng, mie rebus, mie calu, mie awat, mie gila-gila macam. Bulan puasa itu bik mendung makanan. Mansaboh meja tak belum mendung. Yang tak bejuh dua macam kan. Nyampe habis. Kenapa? Nafsu. Unta mengajarkan bagaimana kita membangun masa kini untuk mengharap masa depan. Bila kita menghancurkan masa kini, kita sama dengan menghancurkan masa depan. Ini unta. Makanya Allah minta kita memperhatikan alam semesta. Apalagi dalam surat Yasin. Pasti Bapak Ibu ingat satu ayat yang menggunakan kalimat minasyajaril akhdari nara. Dari pohon hijau. Darinya menyala api. Ahli biologi mengatakan zat hijau daun yang bernama klorofil. Yang membantu pohon melakukan metamorfosis. Pemasakan di hijau daun dengan bantuan sinar matahari. Ini istilah ahli biologi, kurang tepat. Surat Yasin mengatakan minasyajaril akhdari nara. Bukan hanya daun yang mengandung api, pohonnya juga mengandung api. Bukan hanya daun. Ketepatan saintifik secara ilmiah Al-Quran lebih cocok dan tepat serta akurat menggunakan istilah untuk klorofil. Bukan zat hijau daun, tapi pohon itu sendiri yang memiliki daunlah yang menjadi sumber api. Ini yang pertama, cara Allah mengajak kita mencapai tujuan hidup. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai poh 12 tu, sampai sahur kita. Kan tersepakati le bentuk dakwah. Yang kedua, Allah memerintahkan kita untuk memperhatikan diri kita sendiri. Manusia. Bahkan dikatakan man arrafa nafsahu arrafa rabbah. Barang siapa mengenal dirinya pasti akan mengenal Tuhannya. Siapa kita ini? Fisik kita lidah. Di ujung lidah kita ini kata ahli anatomi, ujung lidah kita mampu mencicipi 1000 rasa dalam waktu 1 detik. Dan memilah
serta membedakan mana rasa asin, sangat asin, mohong, lemak, keung, asam, masin, semua. Ribuan rasa bisa dicicipi oleh ujung lidah dalam waktu 1 detik. Mana ada teknologi buatan manusia sehebat itu? Di tengah lidah ada air liur yang para ahli bilang dapat membunuh 36 lebih bakteri dan kuman yang masuk dalam tubuh kita ketika kita menelan makanan dan meneguk minuman. Bisa dibunuh oleh air liur yang ada di tengah lidah kita. Yang kejam ni dah apa perempuan baik bangeh. Ni juk antibody. Tuh. Jantung yang memompa darah dalam 1 menit 70 sampai 90 kali. Tap, tap, tap. Dan mengedarkan darah ke seluruh sel-sel tubuh manusia yang panjangnya bisa 7 miliar lebih. 7 miliar meter lebih. Setiap menit ada miliaran sel tubuh kita mati dan rusak. Dan setiap menit pula Allah gantikan miliaran sel tubuh baru. Itanya bahan motor tampai mentang hansip patai si tadi. Nah mesti jum. Pula awak tampai aja upi deh. Ini perhatikan diri kita. Supaya kita tahu kemahabesaran Allah dan kemahakerdilan kita. Kemahakuasaan Allah dan ketidakberdayaan kita. Kemahakuatan Allah dan kelemahan kita. Kemaha mengetahui Allah dan keawaman kita. Supaya kita tidak mudah menepuk dada untuk memamerkan kesombongan, memperlihatkan keangkuhan atau keingintahuan serta keilmuan kita. Allah menciptakan dari ujung rambut sampai ujung kaki manusia dan tubuh kita ini dengan teknologi maha tinggi yang tidak bisa ditiru oleh manusia. Walaupun dia bisa membuat tangan palsu, tetap palsu, tidak asli. Kaki palsu, tetap palsu, tidak asli. Yang asli hanya ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Belum lagi nyawa, belum hati, belum ginjal, belum akal dan jiwa manusia. Ini cara kedua untuk mengenal Allah, mengenal diri dan mencapai tujuan hidup kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Yang ketiga, kisah. Allah mengajarkan kita untuk mencapai kebahagiaan hidup dunia akhirat melalui kisah-kisah. Baik kisah individu bernama Muhammad, Abu Lahab, Namrud, Azar, Ibrahim, Nuh, Kan'an, Sulaiman, Ratu Balqis, maupun kisah masyarakat bangsa dan negara. Bangsa Romawi, bangsa Arab, bangsa Persia. Kisah-kisah itu mengajarkan kita tentang banyak hal. Mulai dari bagaimana akidah diperkuat, syariah dipermantap, dan akhlak diperbaiki atau diperindah. Dan kisah-kisah itu diceritakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sangat baik, komprehensif, dan lengkap. Ada kisah laki-laki, ada juga kisah perempuan. Ada kisah orang tua yang sudah renta, ada juga kisah anak muda yang dikenal dengan Ashabul Kahfi. Ada kisah orang kaya yang durhaka, ada juga orang miskin yang khianat. Kisah penguasa yang zalim dan rakyat biasa yang adil. Kisah orang miskin yang pemurah dan orang kaya yang kikir. Kisah orang-orang lemah yang menolong dan orang-orang besar dan kuat yang menindas. Semua lengkap dalam Al-Quran. Itu semua untuk menyadarkan kita bahwa orang terdahulu hancur karena kelalaian, kesombongan, dan kerakusan. Orang-orang dahulu maju dan berkembang karena kejujuran, karena kerendah hatian, kerajinan, ketekunan, dan kedisiplinan. Tidak ada ya gani, newi peng tabaguni, urut hana dengku. Urut yang kami minta tentang urut melang hana tem menempot. Hadirin hadirat rahimakumullah. Yang keempat,
Al-Quran menempuh cara untuk membuat kita bahagia dan mencapai tujuan ia diturunkan melalui janji dan ancaman. Janji dapat pahala, janji ancaman siksa. Setiap kita melaksanakan perintah, Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda, dengan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, lengkap dengan bidadari-bidadarinya bagi laki-laki dan bidadara bagi perempuan. Itu semua untuk memotivasi kita agar berbuat baik dan menghalangi kita untuk berbuat jahat, diancam dengan neraka, dengan siksa, dengan kecelakaan, dengan kehancuran. Dan untuk memotivasi kita berbuat baik, Allah mengiming-iming ganjaran kepada kita, tapi bukan iming-iming manusia. Iming-iming yang ditepati oleh Allah kepada kita kelak ketika kita kembali menghadapnya, bahkan sejak kita berada di dunia ini, diberi ganjaran oleh Allah. Apalagi ketika sudah menghadap Allah suatu saat nanti. Inilah 4 cara Al-Quran mengajarkan kita semua agar mencapai tujuan ia diturunkan. Melalui alam semesta, diri kita manusia, kisah-kisah, janji, dan ancaman. Mudah-mudahan dapat membuat kita semakin sadar bahwa hidup ini tidak akan lama dan di akhirat nanti akan abadi. Semoga hidup yang sebentar ini dapat kita manfaatkan untuk tidak mati-matian mencari hal-hal yang tidak kita bawa mati. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.